Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Epi. Yuk kita mundur bersama-sama untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Dimulai dari 3, 2, 1. Alhamdulillah bertemu lagi di pembelajaran matematika di kelas 6 dengan materi bilangan bulat. Masih berada di bab 1H. Tetapi kita sebelum memulai pembelajaran jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita langsung memasuki materi pada hari ini. Di bilangan bulat ada beberapa yang kita bahas, yaitu A. Mengenal bilangan bulat. B. Operasi hitung bilangan bulat. C. Sifat-sifat operasi hitung. D. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Dan E. Menyelesaikan soal cerita. Alhamdulillah A, B, C kita sudah mempelajarinya. Nah, di pertemuan hari ini kita mempelajari bagian D, operasi hitung campuran, dan E, menyelesaikan soal cerita. Oke, langsung saja. D. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini ada langkah-langkah yang harus kita ingat, yaitu operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dengan operasi hitung perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian atau pembagian. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi hitung perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Oke, kita langsung memasuki contoh soal yang pertama. Di sini ada pertanyaan, negatif 25 atau minus 25 ditambah buka kurung 50 dikurang dalam kurung negatif 5 tutup kurung sama dengan titik. Oke, kita tulis penyelesaiannya. Kita tulis ulang soalnya atau pertanyaannya. Ini pertanyaannya, kita jawab untuk mempermudah. Karena di sini ada dalam kurung, ingat, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini ada dalam kurungnya 50 dikurang dalam kurung minus 5 tutup kurung. Nah, untuk mempermudah Kakak, di sini kita akan pertemukan operasi hitungnya terlebih dahulu ya, Kak. Di sini ada pengurangan, di sini ada negatif. Pengurangan sama dengan negatif sama ya, Kak. Berarti negatif ketemu negatif. Kalau seperti ini untuk operasi hitung sendiri berarti dikali ya, Kak. Bukan bilangannya tapi operasi hitungnya. Di sini ada negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, untuk mempermudah kita harus pertemukan operasi hitungnya terlebih dahulu ketika ada dalam kurung. Di sini ada negatif 25 ditambah kita sudah dapat negatif ketemu negatif atau negatif dikali negatif, yaitu positif. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa tambahkan. Kita dalam kurung dulu yang kita hasilkan ya, Kak. Minus 25-nya kita turunkan kembali. 50 ditambah 5 mendapatkan hasil 55. Ketika sudah seperti ini baru kita hasilkan negatif 25 ditambah 55. Bu Guru misalkan negatif itu hutang atau pinjam uang. Tapi jangan diikutin di dalam kehidupan ya sayang, karena pinjam itu tidak baik. Oke, di sini Bu Guru ibaratkan negatif 25 berarti Bu Guru meminjam 25 uang teman Bu Guru. Dan ketika Bu Guru sudah memiliki uang 55, Bu Guru akan
bayar hutangnya Bu Guru. Bu Guru punya hutang 25. Bu Guru punya duit 55. Bu Guru lunasin lah hutang Bu Guru. Kira-kira hutangnya Bu Guru lunas dan duit Bu Guru sisa berapa? Yaitu 30. Oke, di pembahasan kedua atau contoh soal yang kedua. Di sini ada pertanyaan 75 ditambah dalam kurung minus 100 dikurang dalam kurung minus 20 sama dengan titik. Jangan lupa penyelesaiannya. Soalnya kita tulis kembali agar mempermudah untuk menjawab. Di sini ada pertanyaan seperti ini ketika di sini ada penjumlahan tetapi ini negatif, di sini negatif, pengurangan, di sini negatif. Kita untuk mempermudah kita pertemukan terlebih dahulu atau penyederhanaannya. Nah, kita sederhanakan dulu soalnya seperti ini. Jadi 75 positif ketemu negatif hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Nah, ketika pertanyaan sudah seperti ini baru kita bisa hasilkan 75 dikurang 100 ditambah 20. Ketika ada yang seperti ini berarti kita kerjakan dari paling kiri yaitu 75 dikurang 100. Jangan lupa ketika dikurangnya lebih besar Bu Guru andai kata hutang. Bu Guru punya duit 75, Bu Guru punya hutang 100. Ketika Bu Guru bayar hutang Bu Guru 75, kira-kira hutang Bu Guru sisa berapa sayangku? Sisa 25 karena hutang berarti ada tanda negatifnya atau minusnya. Di sini ada negatif 25 ditambah 20. Kita andai kata lagi negatif 25 berarti Bu Guru punya hutang 25. Terus Bu Guru punya duit 20. Bu Guru bayar hutangnya Bu Guru. Kira-kira hutangnya Bu Guru lunas apa enggak? Masih kurang berapa hutangnya Bu Guru? Yaitu 5 atau negatif 5. Oke, kita masuk pembelajaran kita yang menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Oke, di sini ada langkah-langkahnya yang harus kita ingat. Tentukan hal yang diketahui dalam soal. Tentukan hal yang ditanyakan. Buatlah model matematika yang sesuai. Selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Oke, langsung memasuki contoh soal yang pertama. Di sini ada soal Ahmad menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es batu yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Penyelesaiannya, ingat tentukan hal yang diketahui terlebih dahulu, yaitu suhu awal air 18 derajat Celcius. Oke, kita lingkarin di soalnya ya Kak. Suhu setelah es batu dimasukkan turun 10 derajat Celcius. Karena turun kita bisa tulis minus 10 derajat Celcius. Nah, suhu saat es mencair 5 derajat Celcius. Pertanyaannya ya atau yang ditanya suhu air sekarang di dalam di dalam gelas. Kita jawab. Suhu air sekarang yang ditanya. Kita bisa cara penulisannya seperti ini. 18 dikurang 10 ditambah 5. Dari ini ya Kak, 18 minus 10 ditambah 5. Ingat, kita hitung dari yang sebelah kiri dahulu. 18 dikurang 10 ditambah 5.
Di sini hasilnya 8, 5-nya kita turunin kembali. Dari sini kita bisa hasilkan 8 tambah 5 hasilnya 13. Jadi suhu air di dalam gelas tersebut sekarang adalah 13 derajat Celcius. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Penyelesaian, di sini Bu Guru menggunakan garis bilangan. Jangan lupa kita harus tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui posisi awal 3 meter di bawah permukaan laut. Oke, titik permukaan lautnya yaitu ada di 0. Nah, posisi awalnya 3 meter di bawah permukaan laut bisa kita tulis -3, yaitu 1, 2, 3. Oke, di titik -3 ya Kak. Posisi awalnya yang diketahui lagi yaitu menyelam lagi 4 meter. Kita 4 meter berarti -4. Kita coba turun 1, 2, 3, 4. Oke, menyelam lagi sedalam 4 meter. Nah, pertanyaannya, posisi akhir. Nah, cara hitungnya seperti ini ya Kak. -3 ditambah -4. Karena dia selanjutnya ia menyelam lagi, berarti penjumlahan. Karena di sini di bawah permukaan laut, makanya dia memiliki nilai -3 dan -4. -3 ditambah -4 ada di sini, yaitu di posisi akhirnya di titik -7. Oke, jadi posisi penyelam sekarang 7 meter di bawah permukaan laut. Alhamdulillah, kerjakan halaman 27 sampai 29 latihan ulangan bab 1. Jangan lupa minggu depan kita sudah memasuki pekan ulangan tengah semester. Untuk kisi-kisi belajar di bab 1 saja. Oke, semoga ulangannya nanti dipermudah dalam menjawab soal. Amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali setelah UTS. Dadah.